AMM Advokat Muda Channel. Jangan lupa kita akan memberikan edukasi hukum, tata cara hukum, dan tutorial di dunia hukum. Baik, kali ini saya bersama rekan saya yang akan memberikan edukasi kepada rekan-rekan semuanya, di mana kemarin banyak inbox kepada saya melalui via WhatsApp bertanya, apa sih Mas itu hukum acara pidana? Apa itu sih hukum acara perdata? Dan bagian-bagiannya apa saja sih yang diurus di perdata itu? Nah, untuk itu saat ini saya telah mendatangkan narasumber yang ganteng di samping saya ini. Mungkin bisa kenalan dulu, Mas Bro. Oke. Nama saya Fathor. Saya sekarang menjadi rekan kantor di Puspaku. Dan saya sudah berkiprah di dunia lawyer kira-kira 10 tahun. 10 tahun ya Bro, lama sekali. Saya pertama kali berkiprah hukum itu di Yogyakarta, terus di Jakarta, Samarinda, terus Purwokerto, Semarang, terus ke Bogor, terus yang terakhir ini saya di Bondowoso. Bondowoso ya. Jadi untuk pengalaman lah melalang buana gitu. Iya, begitulah kira-kira. Oke Bro, banyak pertanyaan dari rekan-rekan YouTuber ini tentang perbedaan yang cukup signifikan antara perdata dengan pidana. Sebenarnya pidana itu apa sih Bro? Iya, pidana itu apa sih? Kita melihat dari beberapa kasus. Ya, kalau hukum pidana itu termasuk dalam ranah hukum publik. Terus kalau hukum perdata itu masuk dalam hukum privat. Yang artinya kalau hukum pidana itu siapapun yang melanggar suatu aturan atau perundang-undangan itu bisa ditindak oleh pemerintah dengan dua. Yang pertama karena delik aduan, terus yang kedua karena delik lapor. Sedangkan hukum perdata itu karena menyangkut ranah privat. Intinya kalau tidak diperjuangkan, ini bicara hak dan kepentingan. Mungkin secara spesifikasi Bro. Jadi ya, privat ini yang gimana? Privat ini yang gimana? Pribadi menyangkut kepentingan hak dan kepentingan pribadi. Misalkan saya punya harta, ya, dan saya mengadakan perjanjian seorang. Nah, ini contoh lah ya. Jual beli misalkan. Ya, jual beli. Di dalam jual beli saya membayar, atau ketika saya membayar saya mendapat barang. Ketika dalam jual beli ini ada suatu hal yang diingkari, misalkan karena tidak sesuai dengan spesifikasi, itu nanti bisa diperjuangkan. Jadi kalau tidak diperjuangkan, misalnya yang terima saja, ternyata itu tidak apa-apa, misalnya kalau sama Rizal. Baik, kalau pidana ini kalau sumpama dilanggar ya Bro. Jadi katanya Mas Bro kalau pidana ini lebih kepada apa tadi Bro? Hukum publik ya. Jadi ada undang-undang yang dilanggar, ketika teman-teman YouTuber atau tetangganya atau teman dekatnya lah mengalami peristiwa ini, kemana biasanya itu mengadunya atau melapornya Bro? Pertama, kalau hukum pidana kita harus melihat spesifikasinya. Pertama, apakah ini masuk dalam delik aduan atau delik laporan? Delik aduan dan laporan ini apa Bro? Bedanya? Delik laporan itu yaitu setiap orang yang merasa kepentingannya atau hanya dilanggar itu berhak untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib. Contoh pihak berwajib di sini adalah pihak kepolisian. Dalam delik laporan ini biasanya tidak bisa dicabut. Tetapi kalau delik aduan biasanya delik laporan itu dilakukan karena masih ada sangkut keluarga berdasarkan ketentuan dalam KUHP. Betul. Nah, jadi kalau di dalam delik aduan itu bisa nanti andaikan si pengadu ini mencabut itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya. Tetapi kalau di dalam delik laporan itu pada teorinya itu tidak bisa dapat dicabut. Oh gitu. Jadi di pidana ini nanti ketika mau melakukan langkah hukum seseorang yang merasa dirinya menjadi korban, dia bisa mengadu atau juga bisa melaporkan gitu Bro ya. Itu kemana biasanya Bro? Biasanya nanti kalau di pihak kepolisian itu tidak SPKT. SPKT ya. Dalam hal ini di kepolisian baik di Polsek, di Polres ya. Polsek, Polres maupun Polda itu juga ada sampai ke Mabes Polri ada SPKT yang menangani perkara-perkara mengenai aduan masyarakat. Jadi di sana itu dikalkulasi. Oh ternyata ini pasalnya sekian, pasal ini kan dalam pidana itu kan ada ketentuan umum. Ketentuan umum. Ada
tentang kejahatan, terus ada pelanggaran. Nah, kalau ini bro, apa ya, perdata, seumpama ini ada sengketa tanah nih, sengketa tanah, atau ada ingkar janji lah, mungkin perjanjian, ternyata ingkar nih bro, itu kan katanya bro tadi ini kan masuk ke privat sudah. Iya. Nah ini kemana si korban atau dia itu mau menggugat atau melakukan upaya hukum ini kemana? Kalau yang ranahnya privat, ranahnya perdata ini kemana bro? Kalau seperti itu biasanya ada dengan dua cara, bisa diselesaikan sendiri dengan jalan musyawarah, atau dengan memakai jasa hukum atau pengacara. Tentunya lebih baik pakai pengacara. Kenapa? Karena pengacara itu sudah tahu silsilah hukumnya apa yang harus dilakukan. Itu biasanya diajukan kemana bro gugatan? Kalau gugatan perdata itu tergantung ranahnya. Kalau itu menyangkut hukum Islam, ya, itu ke pengadilan agama. Dalam hal ini pengadilan agama. Atau gini kalau bro, itu, kalau di pengadilan agama apa saja biasanya? Kalau di pengadilan agama itu mengenai warisan, terus wakaf. Tapi kalau di dalam ke pengadilan negeri itu biasanya yang menyangkut semua, intinya tidak memandang dari agama Islam, agama saja boleh. Dalam perceraian atau gugatan hak bunuh gini, hak, terus di dalam juga gugatan sengketa tanah, hak itu ke pengadilan. Tapi kalau pengadilan agama itu lebih khusus kepada orang yang beragama Islam, atau mereka itu sepakat mengikatkan suatu perjanjian dengan memakai hukum Islam. Nanti ranahnya ke pengadilan agama. Tetapi kalau itu menyangkut hak yang dilanggar, tidak memakai hukum Islam, intinya tidak apa-apa ke pengadilan negeri seperti itu untuk memperjuangkan hak. Misalkan di dalam gugatan itu misalkan ada gugatan uang investasi, PMK, terus itu bisa juga ya. Bisa itu diajukan ke pengadilan negeri. Baik bro, untuk yang terakhir bro, kepada masyarakat Bondowoso untuk lebih jelasnya sih, bisa kita ulang sekali lagi, pidana itu apa dan perdata itu apa, dan apa namanya, advice ya, atau saran-saran kepada YouTuber yang lain jika ada tetangganya mungkin yang tersandung hukum bro, baik perdata maupun pidana, apa langkah-langkah awal yang perlu dilakukan ya? Kalau kita ingin tahu tentang pidana dan perdata itu mudah. Kalau pidana itu lebih pada kerugian bersifatnya fisik dan non fisik. Tetapi kalau perdata itu kerugiannya itu adalah karena hak. Hak. Tapi kalau pidana itu karena pertama merasa direndahkan, terus merasa disakiti, terus mengakibatkan luka-luka, atau itu ranahnya kepada pidana. Tapi untuk masyarakat Bondowoso yang ingin lebih tahu tentang itu, alangkah baiknya berdekatan dengan orang yang ahli hukum, terutama pengacara-pengacara. Yang di Bondowoso itu mungkin ada sekitar 26 atau sampai 30 pengacara Bondowoso. Jadi sering-seringlah bergaul. Hukum itu harus diketahui. Hukum itu, kita harus belajar hukum itu harus, ketidaktahuanmu akan hukum itu akan menjadi akibat fatal bagimu. Tapi ketidaktahuan akan fakta itu tidak menjadi apa-apa. Oke, terima kasih. Baik teman-teman YouTuber, sudah sangat jelas sekali ya penjelasan dari ahli hukum tadi, rekan saya Pak Pastor. Jadi kita bisa mengambil hikmah, intinya sudah bisa mengklasifikasikan lah apa itu perdata dan apa itu perdana. Baik teman-teman YouTuber, kita ketemu di channel berikutnya, di video berikutnya kita akan memberikan informasi yang lebih menarik tentunya. Dalam hal ini di episode mendatang kita akan memberikan informasi tentang bagaimana mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma. Nah ini kan menarik sekali nih, nantinya tentunya akan ada di episode-episode mendatang. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol di bawah ini, ada tombol di bawah ini, subscribe dan like, dan kirim ke teman-teman terdekat agar channel ini bisa lebih bermanfaat lah bagi masyarakat Indonesia secara garis besar. Oke, sampai jumpa bro.